Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. P3 dukung Ganjar, Gerakan Pemuda Ka'bah kami mendukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Sedangkan di bawah mendukung Anies Baswedan ya, yang di atas ketuanya para pengurusnya mendukung Pak Ganjar begitu. Apakah ini yang mau dikorbankan begitu konstituennya begitu kan ya? Merawat konstituen, merawat ya solidaritas dari sebuah pemilih ya di masyarakat itu sangat sulit sekali begitu ya. Bayangkan ketika Pak Ganjar menang tetapi tidak lolos di parlemen, ya percuma aja, ngapain begitu kan ya. Walaupun dia dapat jatah menteri 3 tetapi merawat kepemimpinan berkepanjangan ya, merawat masyarakat konstituennya ya demi sebuah jangka panjang ya. Ini sangat perlu begitu kan dibandingkan dengan hanya dapat 3 menteri, kan begitu logika kita begitu. Dan bayangkan ini yang di bawah ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ini seperti ini. Ini ya yang di bawah, keputusan P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 ternyata tidak disambut gegap gempita oleh pada kadernya. Gimana ini? Bayangkan ini ya, dengan yel luar biasa begitu di situ ya. Itu ya sudah jelas-jelas di bawah itu banyak yang mendukung Anies Baswedan. Bayangkan. Tetapi ya inilah politik kita begitu kan. Bagaimanapun kita harus hargai. Tapi di satu sisi bayangkan begitu kan. Mempertahankan pemilih yang di bawah itu sangat sulit sekali begitu dibandingkan dengan dapat 3 menteri gitu aja begitu ya. P3 dukung Ganjar, Gerakan Pemuda Ka'bah kami mendukung Anies Baswedan ya. Ini saya yakin akar rumput P3 mendukung Anies Baswedan. Muslim taat tidak akan dukung pecinta film. Ini banyak sekali ya. Pilihan Pemuda Ka'bah itu rasional ya, jujur ya, terhadap hati nurani mereka. Ketika memilih untuk jujur, tidak ada pilihan lain selain memilih Anies. Begitu pula yang terjadi kepada mantan-mantan kader PDIP. Ini banyak sekali ya. Golkar juga masanya pada pendukung Anies menurut survei. Ini ya banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Akar rumput ya kayaknya pada bakalan dukung Anies Baswedan ya. Mantap, yang muda dukung yang muda, ogah dukung yang sudah ubanan dan miskin ide serta prestasi. Ya, GPK itu harus diberikan amunisi ya agar bisa efektif bergerak di akar rumput di Jogja, Jawa Tengah, biar yang tadinya ya Bang Jo bisa tetap jadi hijau ya. P3 partai lama ideologi Islam ya, sekarang ya nggak akan bisa bercampur dengan PDIP ya, nasionalis agama Islami begitu ya, agamis begitu ya. Biarkan pengurus P3 mendukung Pak Ganjar. Yang penting gerakan arus bawah menginginkan koalisi perubahan ya. Jadi kalau memang ketua parpolnya takut ya, mungkin takut apa begitu tidak dapat jatah menteri atau di reshuffle ya, bayangkan begitu kan ya. Mengorbankan konstituen yang ada di bawah begitu. Sangat disayangkan sekali begitu ya. Ini tidak punya P3, tidak hanya P3, PAN punya kader akar rumput yang masih punya nurani, pilihan jatuh kepada Anies Baswedan. Ya, bayangkan banyak sekali ya yang mendukung Anies Baswedan di sini begitu. Pada akhirnya rakyat dengan sukarela akan memberikan dukungan penuh kepada ya pimpinan yang amanah untuk perubahan Indonesia ya. Anies AHY pasangan terbaik, visioner ya, terpercaya dan amanah dalam mewujudkan kepercayaan rakyat menuju peradaban yang mensejahterakan rakyat, bangsa dan bernegara. Betul. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari Kabianyos ya, P3 ya dukung Ganjar, Gerakan Pemuda Ka'bah kami mendukung Anies Baswedan ya. Ini Jakarta ya, Kabianyos, Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Al-Quds Purworejo ya, Kabupaten Jawa Tengah menyikapi ya dukungan P3 atas kader PDIP Ganjar Pranowo. Kami ya GPK Al-Quds sebagai organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan P3 yang berbasis massa di wilayah Kabupaten dan Purworejo, Jawa Tengah, khususnya bersikap kata pembina GPK Al-Quds ya Kiai Muhammad Lutfi Rahman atau Gus Lutfi kepada Kabianyos.
Bahkan pertama menolak dan menantang keputusan P3. Alasannya karena bertentangan dengan prinsip P3 yang Partai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertekad untuk terus-menerus memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri P3. Bahkan kedua, kata Lutfi, Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan P3 terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu, yang di bawah dukung Anies Baswedan, yang di atas malah bermain untuk mendukung Pak Ganjar begitu ya. Gimana untuk merawat konstituen yang ada di bawah? Kan begitu logika kita begitu. Selama 2 periode pemimpinan Jawa Tengah belum bisa mensejahterakan rakyat, terutama para petani, dan terindikasi terlibat korupsi iktp. Jelas ya. Ini sudah ada membuktikan bahwa ya dari Jawa Tengah sendiri membuktikan ya kinerja Pak Ganjar selama 2 periode tidak punya prestasi unggulan apa-apa di situ begitu ya. Tetapi ya kita lihat bahwa karena ini didukung oleh partai besar, lalu kemudian narasi-narasi yang dibangun oleh para cebong dan baseng seolah-olah ya bagus dan keren. Padahal untuk membangun sebuah daerah saja sudah seperti itu, apalagi membangun bangsa kita begitu ya. Ketiga, lanjut ya, pihaknya lebih setuju memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai capres di 2024. Yang kami pandang lebih pro terhadap kepentingan umat Islam ya, sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3 dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski hanya 1 periode. Lutfi mengatakan pihaknya cinta dan loyal kepada P3 tapi tidak kepada para pengurusnya yang menyimpang ya. Kami cinta kepada P3 Partai Islam Aswaja, tapi kami lebih cinta kepada rakyat Indonesia dan umat Islam, ujarnya. Bahkan sebelumnya P3 resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Hal itu diumumkan langsung oleh PLT Ketua Umum ya P3 Muhammad Mardiono. Setelah melalui musyawarah dan diskusi mendalam, P3 memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pilpres di 2024, ujar Mardiono. Bayangkan ya, yang di bawah saja, gerakan pemudanya saja banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan, dibandingkan dengan Pak Ganjar. Lalu bagaimana dengan pengurus-pengurusnya ya? Kita lihat bahwa kepentingan-kepentingan besar semakin hari dia tidak akan melihat dia basisnya Islam atau apa. Yang penting dia ya menurut saya pribadi kepentingan-kepentingan itu tersalurkan, didapatkan begitu ya. Masalah partai Islam ya sebenarnya sudah lupa sejatinya sejarah bagaimana membangun P3 begitu ya. Dengan adanya seperti ini bisa saja nanti sewaktu-waktu wah ini bukan lagi partai Islam, tetapi nanti dijadikan sebagai partai yang memang nasionalis. Tetapi perlu diingat bahwa kita harus harga itu karena inilah demokrasi kita begitu kan. Saya santai-santai aja menyikapi hal seperti ini, tapi perlu diingat sejarah sejak dulu ya sudah dibangun besar-besaran begitu ya oleh para ulama dan kiai di situ, tapi ujung-ujungnya didapatkan dengan orang-orang yang kemudian ya hanya menempatkan di P3 hanya sementara. Kan begitu logika kita begitu. Jadi saya masih teringat dengan Kiai Hasyim Musyadi, wah sangat luar biasa begitu kan ya. Tetapi sekarang kalau memang hancur ya jangan salahkan sejarahnya, tapi salahkan orang-orang yang punya kepentingan di sana. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.